Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam belajar akuntansi mudah menyenangkan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana apabila ada penghapusan, penghapusan aset tetap di laporan posisi keuangan. Penghapusan itu bisa karena dijual atau karena dihentikan pemakaiannya, jadi sudah tidak bisa dipakai lagi sehingga dihentikan pemakaiannya, atau bisa juga ditukar, terjadi pertukaran dengan aset sejenis. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana bila posisi aset kita ini, yang ada di laporan posisi keuangan ini, contohnya di sini mesin ini sudah habis penyusutannya, sudah disusutkan selama 5 tahun dan dihentikan pemakaiannya, artinya sudah tidak dipakai lagi, tidak dipakai lagi dan tidak dijual, tidak dijual tapi dihentikan pemakaiannya. Maka kalau posisinya itu sudah habis masa nilai umur ekonomisnya, sudah habis umur ekonomisnya, maka di sini posisi terakhir seperti ini, maka langkahnya adalah kita untuk menghapus mesin yang semula di debit, kita taruh di kredit. Jadi untuk penghapusannya dinolkan, dinolkan, sehingga kita buat jurnalnya. Yang jurnal yang pertama adalah untuk penghapusan aset tetap tidak dijual, Posisi yang pertama ini adalah dia tidak dijual sehingga mesin yang semula 13 juta tadi ditaruh di kredit. Mesin 13 juta ditaruh di kredit, akumulasi penyusutan yang semula kredit ditaruh di debit. Kalau selisihnya ada di kredit, maka dia laba. Kalau selisihnya di debit, selisih ini, debit kreditnya ini, kalau selisihnya di debit berarti dia rugi. Kenapa? Karena kalau selisih di kredit, ingat kredit itu revenue letaknya di kredit, pendapatan, sedangkan di debit kan beban, Sehingga kalau ini ada selisih, ini selisihnya di mana? Oh, selisihnya di debit. Berarti 1 juta ini adalah rugi penghapusan aset tetap. Kenapa rugi? Karena seharusnya dia masih bisa dijual 1 juta ini, tapi tidak dijual, tidak laku misalnya 1 juta, sehingga langsung tidak digunakan saja, sehingga seperti ini. Nah, bagaimana kasus B? Kasus B, misalnya dia mesin ini dijual, masih mesin yang sama, laku 1.500.000. Mesin yang ini laku 1.500.000. Maka bagaimana jurnalnya? Tentu saja di sini untuk menghapus akumulasi penyusutan mesin. Di sini nilainya adalah 12 juta. Pada mesin 13 juta. Nah, kemudian ada uang masuk. Uang masuk 1.500.000, berarti ini ada kas. Kas di debit 1.500.000. Kita lihat jumlah debit dan kredit. Debitnya 13.500.000, kreditnya 13. Selisihnya di kredit, berarti ini adalah laba. Laba penghapusan atau laba penjualan, Laba penjualan aset tetapnya yaitu, atau laba penjualan mesinnya yaitu senilai 500.000.
laba penghapusan atau penjualan aset tetap. Jadi kalau yang pertama itu dia tidak dijual, tidak ada uang, sehingga dia langsung akumulasinya di debit. Ya, karena di sini 12 ya. Kemudian di sini mesinnya ditaruh di kredit. Ini sama akumulasi debit, mesinnya di kredit, tetapi ada tambahan kas masuk sehingga di sini berbeda. Kalau ada aset yang tidak ada nilai residunya, berarti ini pas 13 ya, sudah pas akumulasi penyusutan 13 pada mesin 13, seandainya tidak ada nilai residu. Oke, sekarang bagaimana bila mesin itu dihapus tapi posisinya akumulasi penyusutannya belum 12 juta atau belum disusutkan selama 5 tahun. Contohnya di sini, misalnya dia dihapus di tahun ketiga, sudah dimasuk tahun keempat ya, di akhir tahun ketiga. Jadi dia di sini atau masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga ya. Kalau dia masuk di tahun ketiga, nah ini sudah disusutkan 2 tahun. Nah, misalnya begini, dia masuk di tahun ketiga, akan masuk ke tahun ketiga, ternyata sudah dihentikan pemakaiannya. Misalnya bagaimana? Misalnya ada aset nih, kemudian aset itu ternyata kena banjir misalnya. Nah, sudah mesin tadi kena banjir, tidak bisa dipakai. Ya, karena tidak bisa digunakan, maka kita lakukan penghapusan. Di sini sudah disusutkan 2 tahun ya. Jadi di sini 4.800.000. Di sini sudah disusutkan 4.800.000, nilai buku 8.200.000. Bagaimana jurnalnya? Ini saya hapus. Maka jurnalnya sama ini ya. Di sini akumulasi penyusutan mesin 4.800.000 pada mesin 13 juta ya, karena ini posisi terakhir di sini. Kemudian kita lihat tidak ada uang yang masuk, berarti langsung ada selisih antara debit dan kredit sebesar ini ya, nilai bukunya. Berarti di sini adalah kerugian. Ya, kerugian atau rugi penghapusan aset tetap. Ruginya sebesar 8.200.000. Karena memang belum habis umur ekonomisnya, sudah dihentikan penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana kalau laku? Nah, ini ya, ini laku ini. Laku misalnya dijual meskipun masih sudah kena banjir tadi, tapi masih laku misalnya. Misalnya sudah kena banjir tapi masih laku, ya masih laku. Maka di sini dijual laku misalnya 1 juta. Maka jurnalnya akumulasi penyusutan mesin pada mesin Nah, ini ada kas yang masuk ya. Kas yang masuk senilai 1 juta. Rugi atau kerugian ya, kerugian penghapusan. Kerugian penghapusan aset tetapnya adalah di sini tinggal 7.200.000. Kenapa masih rugi? Karena memang mesin nanti 13 juta. Meskipun laku 1 juta, ternyata dia masih ada kerugian, tetapi tidak sebesar yang ini. Ya, itu untuk penghapusan. Jadi sebabnya bisa karena dia sudah dihentikan saja ya, atau dia dijual.
misalnya dijual, tetapi dijualnya atau dihapus ya, dihapus atau dijual tadi setelah masuk ke tahun ketiga. Nah, ini ya, saya lanjutkan ya. Setelah masuk tahun ketiga, tetapi tidak dijual di awal tahun. Nah, kalau tadi dijualnya di awal tahun, artinya sudah disusutkan sampai 31 Desember tahun kedua, begitu masuk awal tahun dilakukan penghapusan. Nah, tetapi di sini penghapusan tidak dilakukan di awal tahun. Misalnya penghapusannya tidak di awal tahun. Tidak di awal tahun. Contoh, misalnya dia dihapuskan di tanggal 1 April. Ya, tanggal 1 April dijual asetnya. Laku misalnya 2 juta. Saya ulangi, aset kita sudah disusutkan 2 tahun setiap 31 Desember. Begitu masuk tahun ketiga, itu tidak di awal Januari. Kalau soal yang tadi di awal Januari, ini masuk tahun ketiga tapi dijualnya 1 April. Kita tahu penyusutan itu belum pernah dilakukan di tahun ketiga. Nah, karena sudah akan dijual di 1 April, maka langkah pertama kita harus membuat jurnal untuk penyusutan. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan. Penyusutan dari tanggal kapan? 1 Januari sampai 1 April. Ya. Maka di sini kita buat jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin. Ya, di sini 1 Januari sampai 1 April 3 bulan. Ya, menghitungnya adalah 3/12 kali 2.400.000 karena setahunnya kan 2.400.000. Totalnya adalah 600.000. Jadi kita buat dulu jurnalnya ini. Ya, dengan adanya jurnal ini maka akumulasi penyusutannya adalah tidak 4.800.000 tetapi 4.800.000 ditambah di sini 3 bulan. Karena sudah ada jurnal ini. Rp5.400.000. Nah, ini baru kita buat jurnal kedua. Jadi ada 2 jurnal. Jurnal pertama untuk mencatat penyusutan 3 bulan, di tahun ketiga. Kemudian yang kedua, jurnal kedua adalah sama seperti tadi, akumulasi penyusutan untuk penghapusannya 5.400.000 pada mesin 13 juta. Ya. Nah, tetapi di sini ada laku 2 juta, berarti ada kas masuk. Kas masuknya 2 juta. Ini pada mesin 13 juta. Oke, di sini nanti kita lihat debit sama kredit selisihnya besar mana, ya. Ternyata di sini 7.400.000, ini 13 lebih besar di kredit, maka selisih di debit tadi merupakan kerugian. Ya, di sini ruginya berapa? Kerugian, kita bisa tulisnya ini rugi atau kerugian. Rugi penghapusan atau penjualan. Nah, ini karena di sini 7.400.000 dikurangi di sini 13 juta, maka totalnya adalah 5.600.000. Ini ruginya. Kalau nilai bukunya di sini adalah 7.600.000.
Kenapa di sini 7.600.000, di sini kok cuma 5 juta kerugiannya? Karena ada kas masuk 2 juta. Ya. Jadi inilah jurnal untuk penghapusan. Penghapusannya ada karena dihentikan pemakaiannya, yang kedua adalah karena dijual. Ya. Oke, demikian informasi untuk penghapusan aset tetap ya dikarenakan adanya penghentikan pemakaian ataupun penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.